Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Niketur Mulyadi sebagai pengamat. Kemudian Lohdian Rosdiani sebagai coach. Loh Eka El Martini sebagai coaching. Saya persilakan. Hai Eka, mengapa kamu duduk sendiri di sini, Nak, dan tidak bergabung dengan teman-temanmu yang lain? Iya, Bu Dia. Merasa lebih nyaman duduk sendiri. Nak, hari ini kita akan mengobrol banyak ya. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bu Dian. Baik, Eka. Nah, Ibu dengar dari Ibu Mulyadi bahwa kamu tidak ikut kerja kelompok untuk tugas prakarya. Kenapa, Nak, seperti itu? Nah, karena itulah, Bu, saat ini saya membutuhkan teman untuk berdiskusi, Ibu. Baiklah, Ibu akan menjadi teman diskusi kamu ya. Nah, apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita nanti, Nak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Ada lagi? Saya ingin bisa bekerja sama dengan teman-teman, Bu, dalam menyelesaikan tugas meskipun saya yakin tanpa kerjasama dengan teman pun saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan sangat baik. Wah, Eka, sebenarnya kamu ini anak yang mandiri ya, Nak. Tapi kenapa kamu bisa berpikir bahwa tanpa kamu bekerja sama dan dengan bekerja sendiri kamu sudah bisa mendapatkan hasil yang bagus dan berhasil, Nak? Ya, karena diri saya mampu, Bu. Buktinya, tugas-tugas mandiri yang sudah saya kerjakan tanpa kerjasama dengan teman selalu mendapatkan nilai yang bagus dan dapat saya selesaikan dengan tepat waktu, Bu. Jadi, apakah selamanya kamu akan terus bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, Nak? Saya rasa tidak, Bu. Pastinya saya akan memerlukan bantuan orang lain, Bu. Nah, itu kamu paham. Kita adalah manusia ya, Eka. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, selama kita hidup, kita pasti akan memerlukan bantuan orang lain, Nak. Nah, coba kamu jelaskan bagaimana proses kamu belajar di dalam kelompok ya, Nak, sehingga kamu lebih memilih bekerja sendiri. Bisa jelaskan, Nak? Begini, Ibu. Saat menentukan waktu untuk kerja kelompok, ada saja itu alasan teman-teman untuk berhalangan hadir. Terkadang mereka tidak on time, sehingga tugas-tugas yang akan dikerjakan tidak bisa selesai sesuai dengan harapan. Bagaimana kamu menentukan waktu dalam bekerja kelompok, Nak? Saya sendiri yang menentukan jadwal untuk kerja kelompoknya, Bu. Itu berdasarkan waktu luang saya mengirim pesan lewat WA Group dan saya sendiri yang menentukan waktu dan tempatnya. Oh. Bagaimana respon teman-temanmu, Eka? Apakah mereka setuju dengan apa yang kamu lakukan? Beberapa teman ada yang terpaksa mengikuti jadwal yang saya tentukan, Ibu. Namun sebagian lagi mereka menolak untuk hadir, sehingga diskusi kami ini tidak bisa berjalan lancar karena yang hadir itu sedikit, Ibu. Oh, begitu rupanya. Nah, selain masalah waktu, apalagi yang membuat kamu tidak merasa nyaman ketika bekerja kelompok, Eka? Saya merasa tidak nyaman, Ibu, karena beberapa teman saya itu tidak setuju dengan pendapat saya. Padahal pendapat saya itu pasti yang terbaik. Dan juga ada beberapa teman kelompok yang sama sekali tidak mengetahui apa yang seharusnya dia kerjakan, Bu. Dia hanya diam dan menunggu teman yang lain.
Baik Eka, Ibu sudah paham tentang apa yang kamu alami saat ini. Jadi kita bahas satu persatu ya penyebab ketidaknyamanan kamu dalam bekerja kelompok. Nah, untuk yang pertama, apa yang akan kamu lakukan beberapa hari ke depan agar bisa menyesuaikan waktu untuk belajar kelompok dengan teman-temanmu? Bisa kamu jelaskan, Nak? Saya mulai menyesuaikan waktu untuk kerja kelompok bersama teman-teman lewat diskusi WA grup Ibu. Oke, permasalahan pertama sudah kamu temukan sendiri ya solusinya. Lanjut untuk permasalahan tentang pendapat kamu yang tidak diterima oleh beberapa teman. Apa yang sudah kamu lakukan untuk beberapa hari ke depan itu? Saya tetap merasa pendapat saya baik, Bu. Maka dari itu, saya mengadakan voting, Bu. Voting pendapat saya dan teman lain. Jadi, cara terbanyak itulah yang digunakan dan disepakati. Wah, itu cara yang efektif ya. Nah, selanjutnya tentang permasalahan, ada beberapa teman kamu yang tidak mengetahui tugas apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, apa yang kamu lakukan beberapa hari ke depan ini agar teman kamu itu paham dengan tugas yang harus mereka kerjakan, Eka? Jadi untuk masalah ini tentunya saya akan memberikan penjelasan kepada teman Ibu dan bertanya hal mana saja yang kurang dipahami oleh anggota kelompok tentang tugas ini. Nah, dari diskusi kita hari ini, coba kamu ceritakan hal-hal yang kamu lakukan agar kamu dan temanmu itu bisa berdiskusi kelompok dengan baik. Nah, beberapa hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan menentukan waktu yang tepat bersama anggota kelompok untuk mengerjakan tugas dengan memperhatikan waktu luang masing-masing anggota. Kemudian, saya akan menyamakan persepsi dengan teman dan membantu teman yang mengalami kesulitan, Ibu. Lalu, saya juga akan memberikan pendapat yang baik dan santun. Kemudian, saya akan membagi tugas agar dapat selesai dengan tepat waktu. Wah, bagus sekali Eka. Kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang kamu alami, Nak. Kamu pintar, Eka. Terbukti dengan tugas-tugas mandiri yang kamu selesaikan, sudah mendapatkan hasil yang bagus, Nak. Nah, tentunya hal itu akan lebih baik jika kamu bekerja sama dengan teman-temanmu ya. Jadi, dalam kerja kelompok itu, Eka akan bisa melatih jiwa sosial Eka, kepemimpinan Eka, dan juga melatih keterampilan emosi Eka. Baik, Bu Dian. Saya menyadari kalau saya egois, Ibu. Jadi, ke depannya saya akan lebih banyak berdiskusi dengan. Bagus, Eka. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu? Dan adakah yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Bisa kamu jelaskan? Untuk menjalankan komitmen, tentunya saya akan menjadi pendengar yang baik saat teman berpendapat. Saya akan mengeluarkan pendapat jika dibutuhkan dan memotivasi teman-teman saya, Bu. Tentunya peran teman-teman dan guru akan membantu saya dalam menjalankan komitmen ini. Wah, komitmen yang hebat, Eka. Semoga kamu berhasil melaksanakan itu ya. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu Dian. Terima kasih juga karena sudah menyadarkan saya, Bu. Sip. Tetap rendah hati ya. Tetap berproses, tetap belajar, dan selalu semangat. Nah, silakan lanjutkan kembali aktivitasmu, Eka. Siap, Bu Dian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Setelah saya amati dari kasus tadi,
Coach sudah baik menyampaikan pembuka. Kunci dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Kemudian coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Selanjutnya coach mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah membuat komitmen secara berbasis data. Itu yang bisa saya amati dari kasus tadi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, kasus 2, saya sebagai pengamat, Ibu Mulyadi sebagai coach, dan Ibu Eka sebagai coach. Waktu saya persilahkan. Halo, selamat siang Bu Eka. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar saja. Apa boleh Ibu? Halo, siang Mulyadi. Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang mau diceritakan kepada Ibu, Nak? Begini Ibu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman hati dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya loh Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya loh Bu. Terus ada lagi? Saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika saya belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Dalam hal ini, pemberian ulangan saya kurang bagus. Oke, apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, Mulyadi? Begini Bu Eka, guru tersebut kan membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya Bu Eka. Bisa dijelaskan lebih lanjut, apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Murid yang mengikuti les lebih baik ketimbang saya, Bu Guru. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu. Ibu sudah mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman, Mulyadi? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, Bu. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata seperti ini, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Dia bilang seperti itu, Bu Guru. Lalu apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privat. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Ibu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Baik, selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu?
Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham dengan menyelesaikan soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa kamu tidak lakukan? Saya masih ragu Ibu, saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi? Tidak sih Bu. Kenapa tidak kamu coba saja, Mulyadi? Benar Bu, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya. Iya, bagus. Nah, jadi nanti setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu, Mulyadi. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut tes? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Kemudian, akhir-akhir ini semenjak pandemi, saya tidak bisa mengikuti semua kegiatan Ibu. Orang tua saya kehilangan pekerjaan. Mereka berjualan canang sekarang. Terpaksa saya membantu orang tua saya, Bu Guru, untuk membantu membuat canang setiap hari. Malam harinya saya juga ikut membuat kulit canang. Lalu apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu, ya. Ya, lalu menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk membayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka teman saya loh Bu. Dia ikut les dan biasanya dia menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Baik, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Selanjutnya saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan prima Bu Guru. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Lalu siapa yang akan kamu minta bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu sangat baik kamu lakukan.
Terima kasih Bu Eka sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Mulyadi, tetap semangat ya belajarnya ya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengobservasi proses praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Mulyadi dan Ibu Eka. Jadi untuk hal yang pertama yaitu penyampaian tujuan. Jadi di awal coach sudah sangat baik membuka percakapan. Jadi ekspresinya juga sudah mantap, diiringi dengan senyum. Gerak tubuhnya juga sangat bersahabat sehingga coach dapat menyampaikan tujuan dari pembicaraan itu dengan jelas. Jadi tidak ada batasan. Coach dapat bisa mengekspresikan semua hal yang ia alami tanpa beban kepada coach. Kemudian untuk identifikasi. Jadi saya amati pertanyaan dari coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam proses identifikasi itu benar-benar terstruktur dan sudah bisa mewakili dari permasalahan yang dialami oleh coach ini. Jadi potensi dan alternatif dari solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach itu sudah tergali. Jadi coach itu sangat aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Tentunya dengan ekspresi yang membuat nyaman coach, juga tekstur tubuhnya juga sangat baik. Kemudian di rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan secara mandiri oleh coach. Jadi coach itulah yang memberikan pertanyaan, bukan memberikan solusi. Dan dengan pertanyaan itu, otomatis coach akan bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi, coach itu sudah mampu membuat coach itu mengeksplorasi jawaban, sehingga jawabannya itu menjadi lebih spesifik, sekaligus menjadi solusi dari permasalahan yang dialami. Kemudian untuk tanggung jawab. Nah, di sini saya amati coach sudah mampu membangun komitmennya sendiri, tentunya dengan arahan dari coach. Jadi coach itu memancing pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan coach ini lebih membuat komitmen dengan rencana yang dia lakukan. Jadi coach sendiri sudah membuat komitmen yang berbasis tirta. Jadi apapun sudah terstruktur dengan baik dan dimasuk akal, kemudian coach sudah mendukung juga apa yang dilakukan oleh coach. Jadi semuanya overall dari awal sampai akhir apa yang menjadi proses coaching dari kasus 2 ini sudah dapat diselesaikan dengan baik oleh Ibu Mulyadi dan Ibu Eka Martini. Good job. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, skenario kasus ketiga. Di sini yang menjadi coach adalah Ibu Mulyadi, yang menjadi coach adalah Ibu Dian. Sedangkan saya sendiri, Ibu Eka, sebagai pengamatnya. Baik, saya persilakan. Halo Bu Dian, saya amati Ibu kurang bersemangat saat keluar dari ruang kepala sekolah dan tampak cemberut aja dari tadi. Iya Bu Mul, saya ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah terkait laporan pengawas saat supervisi ketika saya mengajar tadi, Bu Mul. Ayo kita ngobrol santai Bu. Siapa tahu saya bisa menjadi teman cerita untuk Ibu. Ide bagus Bu. Saat ini saya memang ingin benar-benar berbagi permasalahan yang saya alami dengan teman curhat saya, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Dan yang ingin Ibu capai dalam diskusi ini apa? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu Mul. Terus ada lagi? Saya bingung, Bu.
Kenapa saya bisa kena marah? Padahal sumber belajar yang saya gunakan itu sangat disukai oleh anak-anak. Itu yang menyebabkan saya merasa kecewa, Ibu. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan bagaimana proses Ibu Dian mengajar saat pengawas mengadakan supervisi? Begini, Bu. Saya mengajar di kelas menggunakan video edukasi yang saya unduh dari YouTube, Bu. Ternyata anak-anak memang sangat responsif dengan apa yang saya tampilkan, Bu. Di awal sebelum saya menggunakan video ini, saya sudah mengacu pada kurikulum yang saya gunakan di sekolah. Jadi tujuan yang ingin saya sampaikan itu bukan dari buku teks, tapi dari video. Jadi tujuan pembelajaran saya sampaikan lewat video, Ibu. Kemudian ketika Ibu pengawas melihat proses pembelajaran saya, beliau itu tidak terima, Ibu, karena saya tidak menggunakan buku teks, saya hanya menggunakan video. Kemudian saya sempat diskusi dengan beliau, dan saya merasa Ibu pengawas itu tersinggung, Ibu. Apa yang membuatmu yakin bahwa Ibu pengawas itu tersinggung? Begini, Bu. Saat saya berdiskusi dengan Ibu pengawas dan menjelaskan tujuan saya menggunakan video pembelajaran sebagai sumber belajar, di sana saya sedikit lebih emosi, Ibu. Kemudian ketika beliau mengkritik, saya itu langsung menjawab, Ibu. Jadi seketika itu beliau langsung pergi dan masuk ke ruangan kepala sekolah. Nah, begitu beliau keluar dari ruang kepala sekolah, saya langsung dipanggil dengan Ibu Kepala Sekolah. Menurut saya, Ibu adalah guru yang kreatif ya, karena bisa menampilkan sumber belajar yang berbeda. Tetapi kritik dan saran juga perlu untuk kita refleksikan. Nah, coba Ibu Dian jelaskan lagi hal yang membuat Ibu merasa adanya miskomunikasi antara Ibu dengan pengawas dan kepala sekolah. Nah, sebenarnya setelah saya pikir-pikir miskomunikasi yang terjadi antara saya dengan Ibu pengawas dan kepala sekolah itu karena mungkin saat diskusi saya sedikit lebih emosi, Ibu. Jadi suara saya itu lebih keras dan ekspresi saya juga nampak marah gitu. Jadi saya merasa, oh saya mungkin yang salah, Ibu, saat diskusi itu. Oh, seperti itu rupanya. Mari kita bahas tentang diskusi Ibu dengan pengawas. Apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Jadi yang pertama itu saya akan langsung datang kepada Ibu Kepala Sekolah menjelaskan bahwa saya itu sebenarnya sudah melakukan apa yang ada di kurikulum, Ibu. Tentunya kan sebelum Ibu Kepala Sekolah menegur saya, dia tidak tahu media yang saya gunakan, Ibu. Jadi Ibu Kepala Sekolah sebenarnya belum tahu permasalahannya seperti apa. Jadi saya itu harus segera datang ke ruangan kepala sekolah dan menyampaikan maksud dari pembelajaran saya, Ibu. Seperti itu. Dan saya juga sebenarnya harus bisa mengontrol emosi saya, Bu Mul. Bagus, Bu Dian. Ibu sudah temukan solusi sendiri dari masalah tentang komunikasi Ibu dengan pengawas. Selanjutnya tentang komunikasi Ibu dengan kepala sekolah. Untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, seperti yang sudah saya tadi sampaikan, tentunya untuk komunikasi saya dengan kepala sekolah, saya harus bisa menyampaikan tujuan dari penggunaan sumber belajar lain selain buku teks itu dengan baik. Dan dengan Ibu pengawas juga tentunya saya memang harus bisa meminta maaf dan menjelaskan dengan secara detail bahwa sumber belajar yang saya gunakan itu tidak keluar dari kaidah capaian kurikulum di sekolah, Bu Mulyadi.
Saya setuju dengan cara yang Ibu lakukan. Harus lapang dada untuk minta maaf atas kesalahan yang dilakukan, serta membangun komunikasi yang efektif. Nah, terkait dengan sumber belajar yang Ibu Dian pilih, mengapa Ibu yakin sumber belajar yang Ibu gunakan relevan dengan kurikulum? Nah, dari awal saya memilih sumber belajar yang lain selain buku teks yaitu video ini, saya sudah banyak pertimbangan, Ibu. Yang pertama, saya sudah menyesuaikan dengan capaian kurikulum sekolah, kemudian saya sesuaikan juga dengan tuntutan zaman, Ibu. Karena sekarang ini kita masuk di era revolusi industri 4.0. Jadi, pembelajaran bukan hanya berdasarkan dari buku, tetapi juga bisa dari video, Ibu. Jadi, saya itu sambil belajar hal yang baru, Ibu. Kemudian ini juga yang memotivasi saya untuk mencari referensi-referensi lain. Karena anak-anak itu begitu saya sajikan video, begitu saya mendapatkan info dari video di YouTube, saya juga banyak mendapatkan hal yang baru dan saya sangat semangat, Ibu. Maka dari itu saya yakin bahwa apa yang saya lakukan untuk anak didik saya di kelas ini sudah baik, Ibu, terutama dalam pemilihan sumber belajar. Nah, dari diskusi kita hari ini, coba ceritakan hal-hal yang akan kamu lakukan selanjutnya agar hubungan Bu Dian dengan pengawas kepala sekolah membaik. Tentunya hal-hal yang akan saya lakukan, Ibu. Yang pertama, saya akan meminta maaf yang setulus-tulusnya dengan Ibu pengawas dan kepala sekolah atas kesalahan yang saya perbuat, yang tidak sengaja, emosi yang saya ekspresikan ketika diskusi. Kemudian saya juga akan mengajak Ibu pengawas dan Ibu kepala sekolah untuk berdiskusi tentang sumber belajar yang saya gunakan ini. Kemudian saya tentunya harus melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah sebelum saya memilih sumber belajar, sehingga tidak ada miskomunikasi lagi. Ketika pengawas nantinya akan menyampaikan permasalahan dari sumber belajar yang saya gunakan, tentunya Ibu kepala sekolah akan bisa menjawab. Seperti itu, Ibu. Wah, sudah dijelaskan dengan baik oleh Bu Dian. Dan saya senang Bu Dian sudah menemukan sendiri solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu alami. Terima kasih Bu Mulyadi, saya merasa lega hari ini. Kemudian tentunya ada komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang Ibu susun. Bisa dijelaskan apa komitmen Bu Dian? Tentunya yang paling utama adalah saya harus bisa mengontrol emosi saya, Bu Mulyadi. Karena ketika diberikan masukan, terkadang saya ini cenderung tidak menerima masukan itu karena merasa saya sudah benar. Nah, itu yang harus saya perbaiki. Itu yang menjadi komitmen bahwa saya harus benar-benar bisa menahan emosi saya. Kemudian yang kedua, saya harus menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika Ibu pengawas menyampaikan masukan, saya harus menjadi pendengar yang baik, Ibu. Ketika saya harus menyimak apapun yang dia sampaikan. Kemudian saya juga harus mau menerima masukan. Dan yang ketiga ini, saya harus memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Itu Ibu yang menjadi komitmen saya. Ada 3 hal itu yang harus saya pegang teguh. Iya, menurut Bu Dian, adakah orang lain yang ikut berperan dalam menjalankan komitmen ini? Tentunya ada, rekan guru saya di sekolah, termasuk Bu Mulyadi. Tolong ingatkan saya untuk selalu bisa mengontrol emosi, menggunakan komunikasi yang baik, dan kita saling berkolaborasi, menyusun, dan memilih sumber belajar yang baik untuk anak, Ibu. Ini semua ide yang bagus, Dian. Saya yakin pasti Bu Dian berhasil. Good job. Terima kasih Bu Mulyadi. Astung harus semua berjalan lancar. Terima kasih sharingnya. Akhirnya saya merasa lega, benar-benar lega, Ibu. Iya, Bu Dian. Baik, untuk kasus yang ketiga ini, saya dapat mengamati beberapa langkah dalam model kita. Yang pertama ada tujuan. Di sini coach sudah sangat baik sekali ya menyampaikan pembuka, kemudian menggunakan mimik dan gestur tubuh yang baik sekali sehingga Kuci di sini dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas.
Kemudian identifikasi. Nah, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi Kuci, memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi juga tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian di rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan ya dan pengambilan keputusan mandiri oleh Kuci. Coach membuat Kuci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Nah, di sini saya amati juga coach sudah mengarahkan Kuci membangun komitmen. Sehingga Kuci sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian proses coaching yang kelompok 1 lakukan dari kasus 1 sampai kasus 3. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.